Dari sini kita bisa melihat teman-teman bahwa tim nasional Indonesia bukan lagi seperti tim nasional, tetapi sudah seperti klub-klub di Eropa. Ya, bule-bule saja mendukung timnas Indonesia. Kenapa kita tidak? Halo Bung Towel, lihatlah kedua sosok warga negara asing ini yang sangat menikmati. Tentunya ingin melihat permainan timnas Indonesia. Hernando Ari tampil luar biasa di pertandingan melawan Australia U23 sampai-sampai Tony Fitmer nih, pelatih timnas Australia mengatakan bahwa sebenarnya peluang Australia itu banyak, tapi memang Hernando Ari bermain cukup baik. Juga Harus secara diakui. defensifnya pemain-pemain bertahan timnas Indonesia juga tampil luar biasa hingga membuat pemain-pemainnya skuad timnas Australia nih sedikit frustasi. Dan menurut gue memang benar Hernando tampil luar biasa, mungkin ada 5-6 save nih di pertandingan tersebut. Di babak pertama aja ada 3 save, salah satunya penalti krusial banget penyelamatan Hernando, sampai-sampai mental pemain Indonesia nih kembali naik lagi. Dan benar aja Komang Teguh mencatatkan gol dengan refleksnya nih, menjundul bola dari tendangan volley-nya Nathan Cho. Sebenarnya memang Nathan Cho ini maunya ngesut ya, tapi nggak sampai, refleks disundul sama Komang, menebus kesalahannya nih karena sebelumnya memberikan hadiah penalti kepada Australia karena handsball-nya, walaupun memang tidak sengaja. Komang Teguh sebenarnya mau ngerapetin tangan biar nggak handsball justru, tapi malah bolanya mengarah ke sela-sela tangan. Tapi yang gue heran ya, wasit di pertandingan tersebut malah memberikan kartu kuning kepada Komang. Kalaupun memang penalti, memang benar penalti, tangannya Komang itu hidup. Tapi kalau untuk memberikan kartu kuning menurut gue itu berlebihan sih, karena tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kembali lagi, permainan luar biasa. Lini belakang luar biasa, lini tengah luar biasa, Nathan Cho bermain luar biasa, Kelly Schroyer juga luar biasa bermain sebagai penyerang tengah ya. Walaupun memang ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, tetap ya pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, ciri khas Liga 1 masih kebawa. Tapi yang menjadi catatan yang paling penting adalah stamina pemain, luar biasa. Bermain selama 100 menit ya, yang gue lihat hanya ada 3 pergantian pemain, sisanya bermain full 100 menit, tidak terlihat kelelahan. Di pertandingan pertama juga begitu, bermain luar biasa 10 orang hingga babak kedua ya. Itu luar biasa juga, stamina tidak terlihat lemah. Sebenarnya memang penyakit Indonesia, mau senior mau junior ya stamina ya, tapi di kedua pertandingan ini benar-benar tidak terlihat. Berikutnya Indonesia akan melawan Yordania, yang mana Yordania juga sebenarnya tim yang cukup baik. Melawan Qatar kemarin ini sebenarnya Yordania ini lebih dominan, tapi balik lagi ya, benar-benar masih ada kontroversi. Wasit mesahkan gol kedua daripada daripada Qatar ya, padahal itu udah lewat additional time, udah lewat perpanjangan waktu, tapi masih disahkan ya. Kembali lagi, dan ada pelanggaran juga. Qatar adalah panitia, jadi apapun yang dia inginkan bisa dibuat. Indonesia cuma butuh hasil imbang nih untuk lolos ke 8 besar, tapi syukur-syukur bisa menang gitu melawan Yordania untuk mengunci tiket lolos ke 8 besar. 8 besar ada target PSSI untuk perpanjangan kontrak Sintayong, mudah-mudahan aja bisa lolos, dan bonusnya bisa melaju ke Olimpiade Paris nih, masuk 4 besar. Gitu dulu, batu komen ya, batu follow. Sepak bola Indonesia semakin mendunia apabila Garuda Muda berjaya mengalahkan Australia pagi tadi. Jadi sejak malam semalam ramai yang komen DM minta aku review game yang ini. Boleh, tak ada masalah, tapi aku nak minta tolong daripada korang untuk follow dulu channel ni. Dah follow, mantap coy. Kemenangan Indonesia bawah 23 terhadap Australia ni bukan satu kemenangan yang biasa-biasa. Ini kemenangan yang sangat bermakna. Sebab apa? Kita ingat dekat Piala Asia hari tu, Indonesia telah pun disingkirkan oleh Australia dengan skor 4-0. Jadi ini peluang untuk balas balik, untuk balas dendam terhadap tim Australia ni, dan mereka berjaya. Dan bukan itu saja, kemenangan ini juga adalah kemenangan pertama untuk Indonesia dalam sejarah Piala Asia Under-23. Apa yang aku suka pasal tim Indonesia ni adalah mereka tak takut. Okey, kalau mereka nak menyerang, mereka akan menyerang habis-habisan, yang mana dekat first half kita dapat lihat satu jaringan yang dihasilkan daripada corner sampai dekat player dia sepak, dia buat satu volley yang sangat cantik, lepas tu kena dekat Komang, pam, gol 1-0. Okey,
Okey. Dekat separuh masa kedua pula, Indonesia lebih bertahan dan Australia serang bertubi-tubi, tak henti-henti terhadap Indonesia, dan pujian, kredit harus diberikan kepada man of the match untuk aku, player yang ini. Hernando Ari. Fuh, what a player. Dekat first half, dia dapat menyelamatkan sepakan penalti. Dekat second half, banyak gila serangan bertubi-tubi daripada Australia, yang mana bola cross ke gawang untuk tap in, tapi dia berjaya menghalang bola tersebut. Bagi aku, dia memang perform gila dalam match ni. Dan aku tahu sebelum ni ramai yang komen review Hernando Ari. Yes, aku akan review dia mungkin esok ataupun lusa. Okay, jangan risau. Kemenangan ini telah meletakkan Indonesia dekat nombor 2 dalam grup belakang Qatar. Qatar memang takkan kena potong sebab dia bayar wasit. Okay, jangan risau. Qatar memang akan pergi final. Memang menanglah Piala Asia ni. Alright, so itu saja review kali ni. By the way, kalau suka review macam ni, jangan lupa tekan follow, like dan repost video ini. Tim Indonesia menang. Malam saya tengok game Indonesia lawan Australia Piala Asia Under 23. Sejujurnya saya terkejut tengok Indonesia main. Gameplay Indonesia sangat matang dan berdisiplin. Ada 3 pemain yang menarik perhatian saya. Nombor 1, Rizky Ridho. Muda lagi tapi cara dia conduct backline Indonesia sangat matang. Nombor 2, Komang Teguh. Saya suka dia bukanlah sebab dia skor semalam, tapi defensive ability dia sangat wow. Bukan setakat defensif saja, dia pun boleh overlap. Nombor 3, Marcelino Ferdinand. Dia ni satu padang kat mana-mana je ada. Kejap kiri, kejap kanan, kejap atas, kejap bawah. Dia confuse position dia apa sebenarnya. Rupanya member main dengan Club Legend Division 2. Apa-apa pun saya nak ucapkan tahniah kepada tim Indonesia Under 23. Permainan sangat mantap. Media Vietnam heboh sendiri ketika melihat timnas Indonesia kalahkan Australia. Jadi memang hasil menang 1-0 dari Australia ini sangat mengejutkan cuy. Secara timnas Indonesia adalah tim debutan. Baru kali ini juga ikut Piala Asia sepanjang sejarah Piala Asia U23 diadakan. Timnas Indonesia U23 juga dikategorikan tim underdog dan tim dengan usia paling muda. Makanya media Vietnam yang bernama Dantri seolah nggak percaya ngelihat timnas Indonesia bisa mengalahkan tim dari negara yang pernah juara 3 di Piala Asia U23 2020 dan finish di posisi keempat di Piala Asia U23 2022. Apalagi setelah ngelihat kekalahan 2-0 dari Qatar kemarin. Banyak media Vietnam yang bilang timnas Indonesia terseok-seok di Piala Asia U23. Makanya sekarang gue jawab, yang kemarin gak usah dihitung cuy. Karena kemarin timnas Indonesia bertanding melawan panitia. Wajar kalau Indonesia kalah karena wasitnya juga berpihak ke tuan rumah kan. Tapi tadi malam dengan wasit netral udah bisa kalian lihat kan media Vietnam. Gimana kualitas asli timnas Indonesia. Sekarang untuk supporter timnas Indonesia, kita semua fans timnas Indonesia, makin optimis gak nih sama target Sinteyong untuk lolos ke 4 besar? Optimis bang. Indonesia secara rasminya dah pintas Malaysia dalam ranking FIFA yang terbaru, dan dalam setiap perubahan mesti ada faktornya. Kali ini kita nak tengok faktor yang dibawa oleh Shin Tae-yong. Dia ni sebenarnya memang famous sebab dialah yang bawa tim Korea Selatan untuk berjaya tumpaskan juara dunia Jerman masa World Cup 2018. Setakat ni rekod kemenangan Shin Tae-yong dengan Indonesia adalah sebanyak 48%. Coach yang asalnya daripada Korea banyak menggunakan falsafah menyerang. Attacks is the best defense. Kita akan pegang bola dengan lebih banyak dan peluang kita untuk menang pun akan bertambah besar. Dan kita ini membuktikan bahawa mereka punya mental yang kuat. Mereka telah melupakan kekalahan lawan Qatar yang sangat menyakitkan. Dan ketika wasit itu adil, wasit itu menjalankan tugasnya dengan benar, lihat hasilnya. Indonesia bisa menang kok. Coba di pertandingan lawan Qatar itu wasitnya adil, aman-aman aja Indonesia. Ya mungkin gak menang, tapi belum tentu kalah. Karena kita mainnya jauh lebih baik daripada Qatar. Dan satu plus poin dari pertandingan kedua ini bahwa para pemain tidak banyak melakukan pelanggaran. Itu juga saya katakan di konten pribadi untuk pertandingan ini, jangan terlalu banyak melakukan pelanggaran seperti di pertandingan lawan Qatar. Ya mungkin juga di pertandingan lawan Qatar wasitnya ini kan ya kelihatan lah ya agak lain. Jadi sentuhan dianggap pelanggaran. Jadi memang para pemain Indonesia ya banyak melakukan pelanggaran. Tapi kali ini kita lihat fight di atas lapangan, pressingnya bagus. Ya meskipun masih ada beberapa kesalahan, tapi ya gak ada masalah ya. Namanya kan ini juga adalah pengalaman baru bagi para pemain. Dan Indonesia mengalahkan Australia yang sebetulnya kan bukan wakil dari Asia. Australia ini kan sebetulnya adalah wakil dari Oceania. Tetapi beberapa tahun yang lalu mereka pindah ke AFC. Jadi secara tidak langsung Indonesia mengalahkan
tim yang seperti permainannya atau postur para pemainnya seperti tim-tim Eropa. Ya, Gak gampang betul. loh bagi para pemain Indonesia. Oke lah, Komang Teguh kena hand ya ketika bola itu di-shooting oleh pemain Australia. Ya memang sih tampak tangannya tidak rapat ya ke badannya ya, dan ada pergerakan tangannya. Kemudian ada pengecekan ya, bahkan wasit melihat monitor, artinya sebelumnya ada panggilan dari wasit yang berada di ruang VAR, dan wasit memutuskan bahwa itu adalah penalti ya, dan memberikan kartu kuning kepada Komang. Nah ini yang saya bingung, sebetulnya ini kan bukan pelanggaran yang keras juga ya, syutingnya juga sebetulnya belum tentu juga gol. Oke lah, kalau sudah kasih penalti kenapa sih harus kasih kartu kuning? Jadi ya mungkin di turnamen kali ini wasit mau super tegas ya, saya gak ngerti juga ya. Tapi Komang setelah itu kan gak down ya kan, karena memang ya dia juga mungkin nggak menyangka kan akan kena hand, namanya juga refleks. Tapi ya sekarang ini aturannya pokoknya kalau refleks tangannya bergerak ya, bolanya itu ke tangan ya dianggap itu pelanggaran, artinya penalti. Tapi Hernando Ari lihat banyak yang mengkritik dia ya kan, tetapi saya mendukung Hernando Ari selalu. Ini ada rekaman, ada jejak digitalnya loh, teman-teman bisa lihat konten-konten saya sebelumnya. Selalu mengatakan Hernando Ari ini kiper bagus dan dia melakukan save yang bagus dari penalti. Ini titik balik bagi Indonesia, karena seandainya Australia mencetak gol, bisa saja beda ceritanya kan? Iya. Karena kan itu bisa menjadi gol pembuka bagi Australia, bisa beda ceritanya, bisa Australia yang nanti main defensif. Karena saya juga jelaskan di konten preview bahwa Australia sebetulnya permainannya gak istimewa. Saya nonton match mereka yang lawan Yordania, kan sudah saya jelaskan gak istimewa. Indonesia punya peluang untuk menang, dan benar kan ketika para pemain Indonesia berani menyerang, menekan terus, akhirnya gol itu hadir. Ketika kalau nggak salah Witan yang memberikan corner, dan saya nggak jelas tuh lihat apakah Marcelino itu melakukan sundulan sambil terjatuh, kemudian bola terarah kepada Nathan shooting, bolanya ini melintir, ngeri loh, bolanya ini melintir, tetapi di sana ada Komang yang bisa melakukan heading. Kan gila ini pemain, bisa mencari posisi. Pemain-pemain Australia mungkin tidak menyangka akan ada Komang dan dia bisa mencetak gol. Sudah unggul, ya silahkan kalau teman-teman nggak percaya. Tapi saya, dalam hati saya sudah mengatakan, ini Indonesia akan menang. Bahkan istri saya yang nonton sama saya, berkali-kali ngomong, ini nanti Australia ini bisa comeback nih, hati-hati nih. Saya sudah mengatakan enggak. Karena selain pemain dan juga pelatih yang patut kita apresiasi untuk kemenangan Timnas U23 tadi malam, ada satu faktor yang menurut gue sangat penting juga, yang mungkin orang lupa, yang patut kita apresiasi, yaitu apa? Yaitu supporter Timnas Indonesia yang rela datang sampai ke Qatar untuk menonton langsung, untuk mendukung langsung, untuk memberikan semangat langsung kepada Timnas U23 kita. Dan kita lihat kemarin, hampir rame banget, yang merah itu. Dan begitu banyak chance-nya dari Timnas Indonesia yang begitu membuat serasa main di kandang. Padahal ini bermain di Qatar, jauh sekali tapi serasa main di kandang. Dan antusiasme, fanatisme yang luar biasa dari supporter kita ini yang membuat mungkin pemain kita sangat semangat, lari terus 90 menit, mau 100 menit terus berjuang. Dan ini yang membuat motivasi para pemain juga sangat meningkat. Dan inilah yang namanya pemain ke-12, sangat menentukan, sangat memberikan efek yang positif bagi timnas kita. Semoga supporter kita yang datang ke sana terus bisa mendukung nanti di pertandingan ketiga lawan Jordan. Kalau bisa lebih mantap lagi, kalau bisa lebih luar biasa lagi, supaya apa? Supaya timnas kita juga jauh lebih bersemangat, jauh lebih bermotivasi lagi. Oke? Mantap supporter kita yang datang ke sana, salut, angkat topi gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Tadi sudah kita simak bersama bagaimana komentar-komentar orang luar negeri terkait dengan kehebatan tim nasional Indonesia U23 saat mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Ya, tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan kita bersama ya teman-teman, bagaimana perkembangan yang ditunjukkan oleh timnas kita di bawah pimpinan Coach Sintayong. Coach Sintayong berhasil membuat sejarah dan juga sejarah. Australia yang kita kenal dengan postur yang sangat tinggi, tetapi mampu diimbangi oleh para pemain kita timnas U23.
Pertandingan semalam saya melihat bagaimana stamina fisik dari para pemain kita ini tidak kenal lelah. Ini yang menjadi fokus perhatian dari Coach Sintayong ketika awal beliau datang ke Indonesia. Dia sangat memperhatikan itu. Walaupun ada beberapa oknum yang merasa bahwa yang dilakukan oleh Coach Sintayong itu tidak baik. Hanya fokus pada fisik, tidak fokus pada penyelesaian akhir. Teman-teman tentu tahu siapa orang yang saya maksud, yang selalu kritik Coach Sintayong. Nanti ada video berikut, dia berkomentar. Jadi memang orang ini susah ya. Kalah dia kritik, menang dia kritik. Jadi di mata dia, Coach Sintayong itu tidak ada benarnya. Ya, saya kira sampai di sini video saya teman-teman. Terima kasih buat kita semua yang telah mendukung dan mensupport channel Falco Moe. Bravo Indonesia, tetap semangat, terus berjuang, siap hadapi Yordania hari Minggu tanggal 21 April. Kita yakin Indonesia bisa, Indonesia pasti menang.